Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Iva Askia. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya lagi di episode kali ini. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari caritustad.id. Caritustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustadzah yang ramah dan juga kompeten di bidang keagamaan. Dimulai dari kegiatan pengajaran agama Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mualaf dan juga kajian perkantoran. Dan teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis, belajar untuk sama-sama kita membahas topik-topik bahasan yang akan dibahas bersama dengan narasumber-narasumber kita. Nah, maka dari itu, teman-teman, di ruang tengah ini kita membahas topik-topik bahasan ini bukan hanya dari perspektif atau kacamata agama saja dengan ustadz maupun ustadzah yang kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat menarik untuk kita sama-sama kaji, ya, yang banyak sekali juga teman-teman tanyakan pada fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pengaruh ayah pada karakter anak. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada dua narasumber kita yang sudah siap untuk berbagi keilmuannya dengan kita semua pada hari ini. Saya akan sapa dulu satu persatu. Yang pertama yaitu ada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan dari cariustad.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh dipakai mikrofonnya Ustadz? Iya, Oke. lupa Mbak. Ustadz nervous ya. Oh, gitu. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Masih semangat puasanya? Siap. Semangat selalu pasti ya, insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan ditemani juga oleh Mbak Lutfiana Nisa dari Rangkul Keluarga Kita. Nah, teman-teman, Keluarga Kita adalah organisasi pendidikan yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi Rangkul, yaitu relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini jumlah anggotanya ada 124 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana. Waalaikumsalam Mbak Iva. Senyumnya semangat sekali ya, walaupun lagi puasa, Iya, tetap semangat dong, tetap harus. semangat selalu. Oke, Ustadz Ali dan juga Mbak Ane, kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat seru ya untuk kita bahas mengenai pengasuhan ayah pada karakter anak. Saya pertama mau ke Ustadz Ali terlebih dahulu ya. Ustadz, dalam Islam itu apakah ayah ini memiliki peran untuk mendidik anaknya yang nggak kalah pentingnya dari ibu gitu, ataukah peran untuk mendidik itu hanya untuk ibu saja? Baik, terima kasih Mbak Eva. Dalam agama, paling tidak ada 3 alasan ya untuk meyakini bahwa pengaruh bapak itu penting sekali. Yang pertama adalah misalnya firman Allah di surah Al-Ahzab pada ayat yang kelima. Itu dikatakan, Ud'uhum li'abaihim hu aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak itu dengan ayah kandungnya. Nah, jadi pemanggilan dengan bin atau binti itu bukan sekedar simbol bahwa dia anak biologisnya bapaknya dia, tapi bermakna tanggung jawab. Bermakna bahwa bapak ini punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Bahkan dari situ disimbolkan sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu seorang ayah. Jadi kalau ibaratnya gini, hitam putihnya anak itu lebih banyak dibuat warnanya oleh seorang ayah. Jadi kalau ada anak nakal itu yang kena ayahnya. Tapi sebaliknya kalau ada anak baik itu memang yang dapat kredit ibunya gitu. Mamanya siapa dulu kan gitu lah kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, di Al-Qur'an juga kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-223 itu dikatakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri itu ladang. Kamu wahai bapak atau suami itu petani. Jadi yang nanam pemilik bibitnya. Artinya apa? Meskipun ladangnya bagus, kalau bibit yang ditanam nggak bagus kan, nah tumbuhnya juga nggak bagus. Sama, meskipun ibunya mungkin baik, tapi kalau bapaknya itu bibitnya kurang bagus dalam konteks apalagi sampai cara mendidik seterusnya, maka akan berpengaruh besar pada perkembangan kepribadian anak itu. Nah, satu lagi
kewajiban untuk kemudian memberi nafkah, kewajiban untuk menyediakan pakaian, atau yang secara umum disebut dengan kiwamah kepemimpinan dalam keluarga, itu ada pada seorang ayah, bukan pada seorang ibu. Jadi kalau kata-kata familiarnya sebetulnya adalah ibu itu memang madrasah pertama, tapi kepala sekolahnya adalah ayah, Betul gitu ya sekali, Ustadz Mbak. ya? Mungkin lebih keren direktur sekolah. Oh iya, Gitu. oke. Kalau Lebih paling kecil, Mbak. iya, Direktur yang kecil. punya juga ya Iya, Ustadz betul. ya. Oke, nah selanjutnya saya mau ke Mbak Ana nih. Mbak Ana, apakah peran ayah dalam, pengasuhan anak itu memiliki dampak, tertentu kepada karakter anak? Itu kenapa? Baik, tentu saja jawabannya iya gitu ya. Jadi ayah memang, memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter anak. Sejalan juga dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh, Pak Ustadz Ali gitu ya, bahwa, selain secara genetik gitu ya, menurunkan menurunkan genetiknya, menurunkan juga sifat bawaannya gitu. Ayah juga keterlibatannya itu sangat penting gitu ya dalam membentuk karakter anak. Ini di-backup dengan penelitian juga gitu ya, sudah ada penelitiannya bahwa anak-anak yang ayahnya terlibat dengan aktif itu biasanya lebih berprestasi, lebih percaya diri gitu ya. Lalu juga, biasanya tidak rentan depresi. Terus perilaku negatifnya juga biasanya lebih rendah ketika ayah-ayahnya memang aktif terlibat di pengasuhan gitu ya. Jadi memang ada, research-nya juga selain memang tadi katakan di Al-Qur'an gitu ya. Jadi penting sekali nih ayah-ayah gitu untuk, selalu terlibat dalam kehidupan anak. Kenapa sih kok bisa gitu ya, eee, ayah terlibat terus anak jadi percaya diri, apa hubungannya gitu kan mungkin ayah-ayah ingin tahu gitu. Jadi ketika ayah terlibat terus anak merasa dicintai oleh ayah, itu anak kan jadi merasa dirinya berharga gitu ya. Anak menjadi, pribadi yang merasa dirinya berharga dan rasa rasa apa ya, rasa ketika dia merasa berharga itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Itu juga ketika anaknya sudah percaya diri, dia akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baik itu mungkin di sekolahnya ataupun di lingkungan sosialnya gitu. Jadi lebih mudah berkomunikasi juga gitu. Jadi betapa besarnya gitu ya Mbak Iva gitu, pengaruh dari keterlibatan ayah di pengasuhan terhadap karakter anak. Oke, jadi banyak juga ya yang mengatakan bahwa, anak-anak yang eksploratif itu juga karena adanya, peran besar dari ayah dalam pengasuhan begitu ya, gitu. Dan anak-anak yang merasakan, pengasuhan ayah yang perannya besar juga dia mungkin akan merasa cintanya itu jauh lebih utuh begitu ya dari kedua orang tuanya, begitu ya. Nah selanjutnya saya mau ke Ustadz Ali lagi. Ustadz sebetulnya, peran ayah itu terhadap, mmm, kembang anak, pengasuhan, itu sejauh mana efeknya terhadap karakter anak? Eee, Kalau kita lihat pengaruh kepribadian anak itu kan sedikit banyak dipengaruhi dalam awalnya 3 ya. Pertama tadi, Mbak Ana sudah menyinggung masalah genetik ya, bawaan ayah dan ibu, dan ini nggak bisa direkayasa. Maka itulah dalam Islam kenapa suami istri itu untuk berdoa ya. Kemudian yang kedua itu juga psikologis ibu ketika hamil. Nah, disinilah pentingnya ayah untuk memastikan kalau istrinya sedang hamil itu untuk jaga perasaannya. Jangan sampai kemudian misalnya dimarahi, ditinggal, kecuali atur tugas ya. Tapi secara umum jangan sampai kemudian dicuekin gitu loh. Maka itu kan berarti penting sekali bahwa ini kerjasama khususnya bagi ayah itu memastikan bahwa si calon ibu atau istri ini atau si ibu ini kemudian ketika hamil itu supaya anak nanti itu menjadi orang yang baik kepribadiannya, itu berarti harus suasana batinnya, suasana hatinya itu harus dibikin senyaman mungkin. Nah kemudian yang ketiga yang juga mempengaruhi kecerdasan dan kemudian tumbuh kembang anak dalam konteks ketika dijalin ini kan juga asupan gizi ibunya. Pertanyaannya, yang dalam agama yang wajib mencari nafkah siapa? Kan bapaknya. Nah, gitu kan. Maka pastikan kira-kira gini gampang itu, udah mama nggak usah repot mikirin nanti besok susunya dapat enggak, pokoknya ini tanggung jawab. Ini kan memastikan kerjasama yang bagus sekali. Jadi kalau kita ingin anak kita tumbuh dengan yang tumbuh kembang kepribadian dan juga kesehatan fisik maupun mentalnya baik, terlebih akhlak dan imannya ya, tentu
porsi lebih besar itu memang pada ayah. Poinnya gitulah. Oke, dan dimulai dari sedini mungkin ya Betul Ustadz ya, sekali. bahkan dari kandungan begitu. Betul. Karena mood dari ibu itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak nantinya setelah lahir Betul begitu ya sekali. Ustadz ya gitu. Oke, nah selanjutnya Mbak Ane, aku mau tanya nih. Kadang kan memang banyak ya, mungkin orang tua itu kan pastinya seiring berjalannya waktu selalu bertumbuh, selalu belajar gitu. Ada mungkin peran peran orang tua yang sebetulnya cenderung lebih lebih besar di ibunya, tapi terus tiba-tiba ayahnya, oh sadar nih mau ikutan deh gitu, akhirnya gitu punya peran yang besar juga. Tapi kadang nggak sejalan sama apa yang udah ditanamkan oleh ibunya gitu. Nah, jadi saya mau tanya ke Mbak Ana sebetulnya apa aja sih hal-hal yang harus dipahami oleh, seorang ayah gitu kalau seandainya, ingin berperan dalam pengasuhan anak? Kalau ayah ingin berperan dalam pengasuhan anak, pastinya perlu ada diskusi dan kerjasama dengan istri gitu ya. Sebetulnya apa sih tujuan pengasuhan kita gitu, jadi orang tua nih harus kompak gitu ya tujuan pengasuhannya apa. Kita ingin anak menjadi seperti apa gitu. Jadi itu pertama harus berdiskusi, lalu yang kedua sebenarnya simpel sih ayah tuh harus hadir. Harus hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh ketika sedang bersama anak. Saya paham sih ayah-ayah tuh pasti sibuk gitu ya, waktunya terbatas gitu untuk bisa ada di rumah dan main bersama anak. Tapi memang waktu yang sedikit itu kalau misalnya sungguh-sungguh benar-benar hadir, tidak sambil main handphone gitu ya, itu bisa sangat luar biasa dampaknya, kepada anak gitu ya. Jadi anak tuh merasa, "Oh ayah tuh beneran merhatiin aku loh, beneran mendengarkan aku," gitu ya. Dan itu, terkait dengan tadi kehadiran gitu ya, Mbak, ya. Selain itu juga ayah perlu untuk, merasa anaknya dicintai, membuat anaknya merasa dicintai gitu ya. Caranya nih ayah-ayah biasanya beda-beda, ada yang misalnya rajin jemput gitu ya, antar jemput sekolah, ada yang mungkin, bikinin sarapan untuk ayah-ayah yang suka masak, atau kirim-kirim jokes gitu ya, di WhatsApp, itu juga sebenarnya caranya bisa beda-beda, tapi tetap saja perlu ada, kata-kata verbal, itu tetap penting, yang biasanya ayah tuh agak canggung ya untuk bilang, "Ayah tuh sayang loh sama kamu." Nah itu tetap perlu, penting ya bapak-bapak gitu ya, ayah-ayah. Karena anak perlu tahu, perlu mendengar secara langsung supaya dia yakin bahwa ayahnya benar-benar mencintainya, jadi dia juga yakin ayahnya akan selalu ada buat dia gitu sih, gitu Mbak. Ya sebetulnya sesimpel ini juga sih Mbak, maksudnya kalau ayah udah capek gitu, udah lelah bekerja, jangan lupa untuk sebelum tidur datang ke kamar anak gitu untuk sekedar sharing cerita-cerita apa gitu, itu anak merasa, "Oh ayahku ada nih untuk perhatiin aku," gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya, saya mau ke Ustadz Ali. Ustadz, di dalam Al-Qur'an atau di dalam ajaran agama Islam gitu, adakah kisah-kisah tertentu yang menggambarkan peran seorang ayah dalam pengasuhan anak gitu, Ustaz? Banyak ya, Mbak, ya, tapi saya simpulkan 3. Misalnya di surah Luqman, itu yang disebut namanya juga surah Luqman, kan, berarti bukan Bu Lukman ya, tapi Pak Lukman aja yang disinggung gitu. Nah, itu ada pendekatan yang sangat menonjol, itu apa? Pendekatan, rahmah, yaitu kasih sayang. Maka Luqman manggil anaknya itu ya bunayya, artinya ananda. Itu panggilan sayang gitu ya. Itu yang pertama. Maka kemudian ketika anak itu masih masa tumbuh kembang sampai sebelum usia 5 atau 8 tahun ya, itu hindari para ayah, juga termasuk ibu tentu saja, itu mengucapkan hal-hal yang bisa melukai hati anak. Misalnya jangan sampai marah, jangan sampai membentak. Kadang orang tua kan nggak sadar kalau marah itu, kamu anak siapa? Lu lupa anak sendiri gitu. Nggak boleh gitu ya. Atau juga mungkin misalnya dengan cara melarang-larang, jangan, jangan, jangan. Jadi anak penakut akhirnya gitu. Atau mungkin dengan cara nyuruh tapi ngancam gitu. Papa nggak mau tahu, pokoknya harus ngaji. Nah itu tentu bukan sikap yang baik kalau anak itu masih di bawah usia tumbuh kembang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, secara khusus Al-Quran juga mengatakan dengan apa? Dengan keteladanan. Nah, ini penting sekali tapi orang tua sering lupa gitu ya. Keberhasilan dakwah Nabi dalam menyampaikan dakwah itu bukan semata karena beliau ahli retorika ya, enggak, tapi contoh. Al-Quran mengatakan begitu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau kita ingin anak kita itu jadi tumbuh generasi yang kuat, yang rajin, ya bapaknya harus
menunjukkan itu, kita pengen anak kita jujur, ya harus kemudian bapak ibunya harus mencontohkan hal yang jujur. Jangan belum apa-apa udah dibohongin, anak nangis terus suruh diam, nanti beliin Mobile Legends. Nah, begitu kemudian pulang nggak dibeliin, tutup. Nah, itu berganda itu. Ada lagi yang kemudian ini contoh paling sering gitu, malam susah tidur, anak terus dimatiin lampunya, terus takuti hantu. Dosanya 3 itu, Mbak. 1 dosa bohong, kedua itu dosa nakut-nakuti, ketiga dosa memfitnah hantu. Loh, apa salah hantu difitnah itu? Enggak ada gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa Al-Quran merekomendasikan atau memerintahkan agar anak kita baik itu apa? Hadirkan dalam setiap doa-doa kita. Nah, kita hanya wajib ikhtiar, nanti selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa doa dengan ucapan doa kita, ya Allah jaga anakku, permudah urusannya, mudahkan sekolahnya dan seterusnya. Atau mungkin kalau dengan bahasa Al-Quran, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan seterusnya. Dengan kombinasi itu, insya Allah tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan orang tua sudah kita tunaikan. Hasilnya kita serahkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk bapak-bapak yang ada di sini tuh, jangan suka bercanda anaknya kayak gitu. Nanti anaknya suka ditakut-takutin, kamu mah dipungut, kayak gitu-gitu kan ya. Sering ya Ustadz ya, nggak boleh kayak gitu Pak, gitu. Itu melukai, ya. Jadi kayak curhat ya Ustadz ya, gitu. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Ane. Mbak Ane, adakah treatment khusus bagi seorang ayah untuk mendidik anak laki-laki dan juga perempuan? Perbedaannya begitu, Mbak? Ini sebenarnya mungkin kalau di syariat Islam ada perbedaannya ya, Pak, gitu. Tapi kalau misalnya di keluarga kita sih yang penting ayah tuh, memiliki secara basic pengasuhan itu sebenarnya sama ya gitu, baik itu ke anak perempuan, anak laki-laki, ayah itu perlu memiliki yang pertama, hubungan yang reflektif, itu ya bersama istri, bersama anak, bersama orang dewasa yang ada di sekitar anak. Jadi perlu, sering berintrospeksi diri gitu ya ayah gitu ya. Lalu yang kedua, bersama pasangan menerapkan disiplin yang positif. Seperti mungkin ada di episode lain gitu ya, Mbak, terkait dengan disiplin positif. Lalu yang ketiga, mendampingi anak belajar dengan efektif. Nah, mendampingi anak belajar ini tidak hanya serius belajar, tapi juga dengan bermain bersama anak gitu. Karena ayah punya caranya sendiri untuk bisa bermain dengan anak yang tidak tergantikan sebenarnya oleh ibu gitu ya, perannya gitu. Nah, di keluarga kita juga ada namanya prinsip cinta, Mbak. Cinta ini singkatan ayah-ayah, jadi cari cara, jadi ketika menghadapi tantangan ayah nggak langsung menyerah gitu ya, cari cara yang lain. Kadang cara yang sama, ketika anaknya udah jadi remaja harus ganti lagi caranya gitu ya. Nah itu cari cara yang I-nya ingat impian tinggi, jadi ayah perlu percaya, kepada anak bahkan sebelum anak percaya dirinya sendiri. Ayah tahu nih kamu bisa, naik sepeda ini gitu ya, lagi belajar sepeda nih, ayah tahu kamu bisa kok, pasti nanti bisa gitu, tapi ayah sekarang bantuin dulu. Jadi itu ingat impian tinggi. Yang N-nya nerima tanpa drama, jadi cinta sama anak tanpa syarat ya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak perlu ada iming apa syaratnya dulu, kamu ranking 1 dulu baru ayah, bangga sama kamu, enggak gitu ya. Tapi anak lagi bandel, anak lagi baik gitu, ayah tetap menunjukkan rasa sayang. Lalu yang T-nya tidak takut salah, terus belajar. Jadi ayah-ayah, jangan cuman ibu-ibunya yang rajin ikut kelas parenting ya gitu, tetap, ayah-ayahnya juga harus, terus belajar. Dan A, yang paling penting asyik main bersama. Humor dan keseruan itu sangat-sangat penting, dan ini biasanya ayah-ayah nih yang paling jago gitu, karena ibu-ibu suka agak kaku ya, kalau ayah tuh lebih seru mainnya gitu sih Mbak, prinsip cinta. Oke, lebih ekstrim juga sih Mbak, lebih tepatnya ya mainnya kalau sama ayah-ayah juga ya. Jadi begitu ya, teman-teman semua yang ada di rumah, penyematan nama ayah di belakang nama seseorang itu bukan hanya sekedar untuk menandai hubungan biologis antara ayah dan juga anak, tapi juga itu menggambarkan tanggung jawab ayah tersebut kepada anak, gitu ya. Jadi untuk para ayah-ayah jangan, sungkan-sungkan untuk terus berdiskusi dengan ibu, formula apa yang paling tepat untuk, mendidik anak supaya anak bisa tumbuh menjadi anak yang sholih, sholihah pastinya ya, yang baik, yang memiliki karakter dan juga kepribadian yang sangat, baik dan juga kuat. Dan jangan lupa untuk para orang tua selalu titipkan anak-anak orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya anak itu adalah titipan, begitu ya. Oke, terima kasih banyak
Ustadz Ali, Mbak Ane untuk sharing-sharing yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena akan banyak sekali episode menarik lainnya di episode selanjutnya. Dan tentunya saya Fa Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.